Syukur alhamdulillah para jemaah sekalian, sampai detik ini kita masih mendapatkan limpah karunia dan rahmat Allah, masih panjang umur, masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan dan gairah, kemauan yang keras untuk menjalani Ramadan ini dengan penuh ketaatan siang dan malam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kita yang sudah di ujung Ramadan ini, sebaiknya apa yang dilakukan para jemaah sekalian? Ini adalah waktu-waktu emergency. Ketika orang salah pilih, salah langkah, maka apa yang disyaratkan Rasulullah itu rubba shahimin laisa lahu siyamilan jumlah atas puasa Ramadan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tercatat di sisi Allah hanya dapat akal dan haus. Yang sholat demikian juga marah sekali siang malam. Tapi Rasulullah mengisyaratkan ada orang 60 tahun sholat itu, tapi tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah. Nah ini menjadi alarm buat kita semuanya pada jemaah. Ada apa itu sebenarnya? Para jemaah sekalian, Ramadan itu bukan sekedar puasa. Meskipun hadis Bukhari Muslimnya menyebutkan sholat Ramadan, betul itu salah satu aktivitas. Yang kedua juga sama, Bukhari Muslim itu mangkoma Lailatul Qadri, ya, yang dia Lailatul Qadar itu bagian dari Ramadan. Tapi hadis yang ketiga ini sama, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu mangkoma Ramadan, yang menjalani Ramadan satu hari 24 jam siang dan malam penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul ini yang diharapkan nanti lolos di bulan Ramadan ini. Saya lihat tadi banyak dari tingkat beberapa hari ini kan di sini dia. Semoga ini kita juga mendapatkan juga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, proses Ramadan sudah hampir selesai. Hasil Ramadan sudah diumumkan Allah 15 abad yang lalu. Siapa yang sukses mukmin masuk dalam penggodokan, ya, di proses selama Ramadan la'allakum tattaqun itu, ya, suratnya adalah Baqarah 183 itu dijalani dengan baik, dengan benar, kemudian sukses menjadi orang yang bertakwa. Apa janji Allah bersama sekali? Ya, yang pertama adalah kembali ke fitrah, ya, kesucian. Kalau kembali pada kesucian, dalam kesucian apa yang dialami oleh orang mukmin dan muttaqin ini? Inna wa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Selepas Ramadan 1 Syawal sampai akhir Sya'ban sebelum Ramadan yang akan datang, posisinya adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Nggak sia-sia doanya setiap hari 17 kali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, disikirkan oleh Allah. Tidak dimurkai hamba ini, tidak tersesat juga, tapi sebagai malah hamba mahbubi yang dicintai oleh Allah karena berlatih selama bulan Ramadan membersihkan diri dari najis dan dosa-dosa pada sekalian. Kemudian yang kedua, ketika Allah itu sudah menyebut la'allakum tattaqun, bonusnya itu sudah diberikan paling tidak 4 macam pada sekalian. Yang pertama itu adalah diposisikan di sisi Allah sebagai hamba yang paling mulia dan dilepas di tengah-tengah suku bangsa yang bermacam-macam dengan mahkota kemuliaan. Bapak sekalian, orang lain mahkota kemuliaannya bukan ketakwaan. Makanya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Suku bangsa, ras, etnis, ya secara fisikal itu banyak yang punya kelebihan ini. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, sadar diri, ini varian diciptakan Allah bukan untuk dijadikan indikator kelebihan, tapi ini untuk menunjukkan kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir, bisa menciptakan yang pesek bisa, ya, yang mancung bisa, yang putih bisa, yang hitam kayak arang bisa. Ya, kurang apa? Ya, ini varian-varian yang Allah tunjukkan supaya manusia paham Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu Allah membuat kriteria di luar dugaan ini. Ya, makanya orang-orang banyak di dunia ini yang menganggap etnisnya itu paling mulia daripada yang lain. Kasus Napoleon Bonaparte itu kurang apa sekali. Orang-orang Yahudi dimasukkan di kamp konsentrasi karena etnis yang sampah mungkin ini.
luar biasa. Kalau di Indonesia itu ada namanya kasta-kasta itu, ya kasta-kasta. Kemudian ada juga mungkin stratifikasi sosial, ya, lapis-lapisan masyarakat di kabel-kabel karena budaya. Maka Allah menjelaskan semua itu tidak benar. Yang benar di sisi Allah yang termulia adalah yang paling bertakwa, yang paling tunduk dan taat kepada Allah. Ini di sisi Allah tercatat sebagai orang paling mulia, surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Kemudian dilepas di tengah suku bangsa yang beragam itu dengan mahkota kemuliaan. Kalau Allah memuliakan, pasti di tengah-tengah makhluknya dia akan mulia. Ini janji Allah yang kelima bersahabat yang lalu. Yang kedua, fauzan azimah. Ini suratnya Yunus 62 sampai 64. Alam inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum al-husna fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul 'adzim. Kemenangan yang besar ini dijanjikan 15 abad yang lalu untuk orang-orang yang beriman yang diproses setiap tahun lalu takun itu kira-kira apa saja itu kemenangan ini? Satu, orang beriman bertakwa ini akan dimasukkan oleh Allah dalam deret namanya Auliyaullah, wali Allah, Hizbullah, pengikut Allah yang tidak mau diproses di Ramadan atau yang gagal di Ramadan dimasukkan oleh Allah di ruang lain namanya Auliyaus Syaitan atau Hizbus Syaitan. Naudzubillah min dzalik terjemah sekalian. Ya, ini kemenangan yang pertama. Kemudian kemenangan yang kedua apa? Jaminan hidup. Pada jamaah sekalian, orang itu statusnya seperti apapun, status mungkin sosial ya, pejabat tinggi, ya, mungkin tertinggi di negara itu. Kemudian juga pendidikan sampai profesor doktor mungkin gitu ya. Kemudian status ekonomi ya, konglomerat gitu. Tapi kalau ada dua hal ini, dia tidak akan hidup bahagia pada jamaah sekalian. Apa itu jaminan Allah? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau orang status sosial, status pendidikan, status ekonomi yang tinggi diwarnai dengan itu ketakutan. Kemudian apa kesedihan demi kesedihan. Ini anak-anak sudah tak kajar, sudah minta apa sudah tak beri semuanya. Karena anak tidak dididik untuk soleh dan solihah, orang tua sering mengurus dada, dipermalukan anak-anak. Itu saja sudah sedih di dunianya pada saya. Orang-orang di Ramadan budayanya apa? Literasi Quran, baca Quran. Apa dia nyanyi? Ya, orang-orang pada terawih, atau nongkrong di Medina. Ya, orang-orang lagi terawih, kemudian tadarus, ada yang hafal Quran, ada yang tafsir dan sebagainya. Masuk di kafe sampai subuh. Jadi saya berjalan ke sini tadi itu di tempat-tempat kafe itu masih ada manusia-manusia yang kaya di sana ini. Ini tidak tahu malam yang disebut dengan open house di kafe itu. Ya, para jemaah sekalian disebutkan di itu nanti open house nanti kita mungkin saya di sana. Ya, itu acaranya ada 4. Ya, kita namanya dia mulai tahajud. Kemudian yang kedua tampil Quran, baca Quran. Kemudian yang ketiga yaitu wasabihu lailan tawilan, tasbih panjang di waktu malam itu. Kemudian yang terakhir al-mustaghfirina bil ashar, istighfar. 4 acaranya. Sementara Allah bikin agendanya 3. Siapa yang berdoa malam itu tidak ditolak doanya. Yang minta sehat, minta ilmu, minta rezeki dipenuhi oleh Allah. Yang ketiga, karena mungkin banyak khilaf kedoliman sadar diri, kemudian bertobat kepada Allah, diampuni dosa-dosa. Masya Allah pada jemaah sekalian, makna malam itu sangat luar biasa. Tetapi generasi kita yang tidak ngaji, tidak tahu malam dipakai untuk nongkrong pinggir jalan. Itu saja membuat orang tua yang beriman bertakwa lalu dada itu, ya Allah, anakku kok begini, mendoakan dirinya aja tidak. Nah, kalau saya minta didoakan, kok dirinya aja enggak kok. Kita minta didoakan. Kegagalan terbesar orang tua ketika mendidik anak itu gagal total. Kalau anak tidak jadi soleh dan solehah pada jemaah sekalian, bukan tidak jadi pejabat, bukan tidak jadi orang profesor doktor pendidikan tinggi atau konglomerat, bukan. Kalau anak sudah tidak soleh solehah, masa depan kita sendiri terancam di tangan mereka.
jemaah sekalian. Maka dari itu kita diingatkan oleh Allah itu, ya, apa itu? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kita yang banyak itu, yang kita kerja keras mati-matian itu, dan anak-anak kita yang kita bunuh itu, awas, dia akan dijadikan sebagai apa? Fitnah, ujian. Para jemaah sekalian, yang sangat dramatis itu kalau terjadi kita sudah tua, selama kita masih agak-agak tua, nggak didoakan anak kita, begitu kita tua, sudah mulai nggak berdaya, pikiran anak kita tiba-tiba muncul, karena kita sukseskan mencari dunia itu luar biasa, jadi pejabat, jadi akhirnya apa? Orang tua diputuskan dilempar ke panti jompo. Kira-kira apa yang kita rasakan? Salahnya di mana? Karena kita tidak mendidik anak kita soleh dan solihah. Persoalan yang sekalian, hanya ahli pintar mencari dunia ini. Ya lamuna dohir hayat dunia wa umil akhirati wa filu. Kalau urusan dunia ini ngerti, ya bagaimana menjadi kaya mendadak dan sebagainya tahu, tapi tentang akhirat gofilun lalai, dia nggak sempat memikirkan. Sehingga ketika berhadapan dengan orang tua yang perlu dirawat gitu ya, ini adalah birrul walidain ini yang membuka pintu surga di depannya ini sudah. Kalau mau merawat, ya memenuhi hajatnya sampai meninggal dunia, pintu surga sudah dibuka di depannya. Tapi kami tidak salah dan selika, tidak menemukan itu, tidak melihat pintu surga itu. Kalau jemaah sekalian, inilah maka dari itu anak-anak yang soleh yang banyak jumlahnya kadang terbuka. Untuk apa? Untuk birrul walidain. Ya sudah, sebulan di tempat saya, sebulan lagi di tempat B, anak-anaknya banyak. Jadi berganti-ganti rebutan birrul walidain. Ini sama dengan salah seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, daftar diri. Ya Rasulullah, saya ingin ikut jihad fisabilillah. Oh ya, ditanya, kamu masih punya dua orang tua? Masih, dua-duanya hidup? Masih, sudah tua? Sudah tua. Pulang. Tidak usah ikut jihad, pulang, rawat, dan santuni orang tua. Ini jihad kok dilarang Rasulnya, ada apa? Akhirnya Rasulullah mengeluarkan hadis itu, bahwa amal yang terbaik itu di sisi Allah satu, birrul walidain. Yang kedua, al-jihadu fi sabilillah. Sama ternyata pendidikannya ini. Yang ketiga, as-sholatu ala waqtiha. Ya, jadi kalau tiga-tiganya ini kita lakukan, insya Allah para jamaah sekalian, yang the best of the best itu luar biasa. Makanya kalau kita punya orang tua masih hidup, sudah tua, butuh rawatan kita, itu pintu surga sudah diberikan oleh bukan dewi. Mau tidak bukan, gitu ya, ngawal, gotongi, mandikan siang malam, bacakan Quran, ngajak doa, ngajak zikir, mau siapkan malam ini. Surga sudah di tangan ini kalau jamaah sekalian. Makanya bersyukurlah orang-orang yang masih punya orang tua sudah tua dan butuh perawatan. Ya, kalau mati duluan kita nggak sempat untuk merawatnya. Nah, itu surganya untuk khusus hari ini ditutup oleh Allah. Karena kesempatan sudah tidak ada para jemaah sekalian. Saya lanjutkan berikutnya para jemaah sekalian. Jaminan tidak takut, tidak sedih ini itu akan mewarnai hidup seseorang. Apa yang disebut sakinah mawaddah warahmah itu kalau dua-duanya ini cabut, hidup tidak diwarnai kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Ini hidup takut ditangkap KPK, takut digerebek oleh polisi. Ya gimana nyaman seperti itu pada jemaah sekalian. Ya apalagi sampai rumah saja tertulis di depannya itu awas anjing herder. Wah, ya pakar dilengkapi alat penculikan. Wah, satu orang itu kok begitu repotnya ya. Ya, Umar bin Khattab itu khalifah, tidur di mana saja itu aman, karena berserah diri kepada Allah itu. Ya, jadi kalau Kaisar Romawi menanyakan mana Umar bin Khattab tidur letak di sini. Masya Allah, ini pemimpin besar yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Ternyata tidurnya bisa nyenyak begini. Kenapa? Karena dijaminkan kepada Allah. Nah saya kalau tidur harus ada listrik. Ya apa? Mengamankan saya satu, dua, tiga, takut dibunuh, gitu. Ya takut dikudeta dan sebagainya. Ini loh
Makanya kita sering menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, para jemaah sekalian, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ada berita gembira untuk hidupnya di dunia dan akhirat. Kita ini yang berpayah-payah sekarang ini sampai ada yang berluyuh betul itu. Sholatnya sudah dengan duduk itu, kalau tak kuat sudah, etika sudah hampir selesai, tak kuat, tapi tetap mengotot di rumah Allah itu menambah-nambah ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya itu. Ini ada berita gembira, orang-orang yang nanti beriman sukses menjadi muttaqin. Berita gembiranya di dunianya apa? Mari kita surat At-Tolak 2-5 itu bisa dicatat. Ya, para jemaah sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang beriman dan bertakwa ini selalu bertakwa. Kalau ada urusan hidup dijamin oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Kalau Allah yang sudah menjanjikan dimudahkan, fasahu yasiru lil yusra, tak mudahkan urusannya, ya pun fayakun. Yang bagi kita itu ruwet jelimat, gitu ya. Ruwet jelimat didiskusikan tetap ruwet jelimat, berakhir mumet semuanya, gitu ya. Ini oleh Allah hanya kun fayakun, belas itu semuanya, ya. Itulah Allah. Kalau memberikan makhraja itu masya Allah luar biasa. Ya, kita sulit menghadapi masa depan atau apapun itu. Kalau Allah mengendaki itu gampang semuanya. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada urusan kok sulit apa? Makhraja, solusi, jalan keluar disiapkan oleh Allah. Betapa sulitnya orang ketika dihantui oleh banyak permasalahan, kemudian tidak dapat jalan keluar. Masya Allah. Kalau orang ini kering spiritualnya, ya rohaninya bisa putus asa, bunuh diri, bisa menjadi jalan keluar terbaik. Proses sekalian. Ya, bagi orang-orang beriman bertakwa, dia punya Allah. Ya tenang saja, nyaman saja. Istahilu bisodriwas, salah kita kepada Allah. Siang dan malam Allah kan berikan ini. Ya, nanti saya diingatkan kalau survei bersama sekalian supaya tidak bagus. Saya lanjutkan. Orang-orang yang beriman bertakwa ini selain kalau punya masalah ekonomi, wajah suku min kaisolat asing, ini sekarang banyak orang merasakan ini. Ekonomi sulit ini gimana ini? Allah itu akan apa? Menutupi kesulitan-kesulitan ekonominya. Makanya orang beriman dan bertakwa itu selalu oleh Allah aqimus sholat, dirikan sholat. Kenapa? Karena dengan sholat saja, masih sholat teman-teman sekalian, belum yang lain ini, masih kita di atas sajadah. Urusan besar hidup kita sudah diselesaikan oleh Allah. Suratnya adalah surat Quraisy. Silakan dicatat surat Quraisy itu yang pendek, ilafi Quraisy, ilafi beribadah sitari wasai. Kebiasaan orang-orang Arab itu kalau musim panas ke Yaman, kalau musim dingin ke Syam, ngaku nasi, mobilitas ke sana, migrasi ke sana, karena lebih menjanjikan. Apa pesan Allah? Falyaqudu rabbal bait, sembahlah pemilik Ka'bah, yaitu Allah. Gimana menyembah Allah? Dengan rukuk dan sujud, bukan dengan semedi, bukan dengan lalu sesajen, ya, bukan dengan nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak, tapi dengan rukuk dan sujud, yaitu dengan sholat. Istainu bisabri was sholat. Ya, kalau memohon kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Ada apa dengan sholat, para jemaah sekalian? Joget-joget seperti itu. Ada apa? Kalau dia berhasil sholat dengan benar, jaminannya apa? Dua ini. Amahum min ju'. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Kebutuhan hidup kita, sandang, pangan, papan, mungkin ingin lebih deposito, gelar-gelar, piagam penghargaan, sertifikat, mungkin piala-piala dan lain sebagainya. Oleh Allah apa? Amahum diberi, ya, semuanya dilunasi oleh Allah, sehingga dia tidak kekurangan apalagi kelaparan. Berjalan tidak akan menimpa orang sholat ini. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Ketakutan hidup, ya, orang itu punya ketakutan itu masing-masing beragam. Oleh Allah diamankan, makanya bahasa Allah itu amanahu, diamankan dari segala macam ketakutan. Itu hanya dengan sholat, bukan saja. Dengan sholat belum turun dari sajadah kita, masih sholat saja itu sudah diselesaikan urusan hidup kita besar sekali. Nah, bagaimana itu dengan generasi yang nggak sholat?
Itu suratnya adalah surat Maryam, bisa dicatat tuh, surat Maryam 59 sampai 60. Faqala fa min ba'din khalqun adaa'u sholata wa tabu'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Generasi akhir zaman menggantikan generasi yang lalu, masa terdahulu. Ini tipologinya jelek, para jemaah sekalian, karakternya jelek. Kenapa dikatakan jelek? Karena menyia-nyiakan sholat, nggak sholat. Yang kedua apa? Memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah pegang namanya HP itu, wah luar biasa, lupa segala-galanya. Apalagi kalau sudah kumpul dengan komunitasnya, wah lupa orang tua dan lain sebagainya. Berarti sekalian memperturutkan hawa nafsu apa saja, ya. Maka oleh Allah langsung dijustifikasi. Ini generasi yang pasti tersesat. Fasawfa yalqawna ghayya. Ini generasi yang tersesat. Ini Allah sendiri mengatakan kepada saya. Apakah cukup itu dampaknya orang gak sholat sebagai orang tersesat? Tidak. Surat Quraisy itu akan menitipkan dua hal pada jamaah sekalian kepada generasi ini. Apa itu? Pertama, dibikin oleh Allah selalu kekurangan, tidak pernah puas, selalu kelaparan. Ya, amnya diambil atau nggak perlu dikasih, juknya saja dikasih. Apa kekurangan? Yang kedua, apa? Khauf. Wa amana min khauf. Amannya diambil oleh Allah, dikasih saja sudah, yaitu khauf. Sudah sesat, hidup ketakutan, hidup kemudian kelaparan. Ya, ini masa depan generasi akhir zaman. Makanya kalau orang seperti kita ini dikatakan surat Tahrim ya, ayat 6 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum selamatkan dirimu, keluargamu, anak istri turunanmu dari ancaman neraka. Orang sesat pasti masuk neraka, Bapak sekalian. Ya. Oleh sebab itu disuruh menyelamatkan. Bagaimana menyelamatkannya? Salah satunya perintahnya apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh anak-anak kalian itu semuanya sholat, wastabir alaiha, sing sabar, ya, yang sabar ketika ngajak sholat. Kalau anak-anak kita berhasil sholat, maka yang pertama dia akan dipenuhi hajatnya oleh Allah. Yang kedua diamankan oleh Allah dari segala macam ketakutan. Kemudian tambah lagi apa? An-Nazi'at. Ya, surat An-Nazi'at ini ayatnya kira-kira itu 32 sampai 30 berapa gitu ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia punya potensi mengeluh, tapi ini bawaannya, ya fitrahnya dibawahi. Ya, yang namanya punya kemampuan mengeluh. Tidak masuk usaha jazwa, dipicu sedikit saja keburukan sebagai ujiannya melunya luar biasa, curhat dan kemana-mana di medsos. Ya, tapi kalau diberi kebaikan, ya, wa idza masakul khairu manua itu manaa. Apa artinya manaa itu? Wahil pedih cekik, nggak mau sedekah, tangannya nggak mau di atas, pahaman atau nggak mau. Apa tadi watako wasot apa bidusna fasam yasir wuli yusra enggak mau. Ya, kalau sudah begini apa yang terjadi pada sekalian? Ya, generasi-generasi yang terancam illal musallin alladzina ala sholatihim daimun, kecuali orang yang menjaga sholatnya dengan baik benar, continuous, daimun. Tahajudnya rutin, duhanya rutin, rawatibnya rutin. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah berwudu dari rumah ke sini itu sholat sunnah wudu kan? Ya itu diambil, ya masuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sudah, ya kemudian sholat lagi 2 rakaat, yaitu sholat sunnah setelah bersuci dari rumah. Itu kalau dibuka hadisnya, ya di Bukhari Muslim, itu menghapus dosa-dosa buat sekalian. Ya, kenapa kita tidak ambil? Ya kadang-kadang orang memang kurang wawasan. Mengapa kurang wawasan? Karena tidak ngaji. Ketika tidak mengaji, maka dia tidak tahu. Itu bukan tidak tahu dengan sendirinya, penyebabnya tidak mau tahu. Ya, ketika orang tidak mau tahu, dia tidak akan ngaji, maka dia tidak akan tahu. Ya, tetap hidup seperti ini. Kenapa sih di Ramadan kita ini setiap tahun? Kok nggak Ramadan sekali saja gitu ya? Ini rahasianya. Allah akan memberikan kemenangan yang besar
Innallaha ma'al muttaqin, innallaha yuhibbul muttaqin. Hamba dengan bertakwa ini akan dikawal oleh Allah, dicintai oleh Allah, dijaga, tidak sedih, tidak khawatir, tidak celaka, tidak sesat. Itu surat Al-Baqarah 38 dan surat Toha 123. Kemudian surat Toha 47, wassalamu ala man ittaba'a. Keselamatan itu aku jaminkan kepada yang mengikuti petunjuk kepada Allah. Nah, orang bertakwa itu selalu mengikuti petunjuk Allah. Samina wa ata'na. Maka hidupnya selamat saja, gelincir saja, karena dalam pengawalan Allah dan dalam cintanya Allah. Ghairil maghdub waladdallin, teman-teman sekalian. Tidak dimurkai dan juga tidak sesat. Ini karena ini. Apakah cukup itu berita gembiranya? Tidak, masih ada lagi. Yaitu Allah memberikan petunjuk kepadanya apa yang harus dilakukan. Suratnya Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Enak kan? Kita hidup ini selalu mendapatkan petunjuk Allah. Nah, petunjuk jangan dibayangkan seperti Nabi Rasul dapat wahyu ya dapat ilham fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diberi ini loh, dikasih ilham dari mana ini yang baik. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan begitu biasanya ayatnya ya. Pilih yang Allah itu ambil karena itu yang terbaik. Kalau kamu mengerti, kamu paham. Kalau nggak ngerti nggak paham, ya terus saja Jumatan masih buka warung, masih transaksi. Padahal sudah ingatkan fasau ila dzikrillah wa dzarul baik, tapi ya subuh bukmun itu sudah budak itu. Ya karena profit oriented. Yang penting apa? Keuntungan. Orang-orang Jumatan saya untung ini, semuanya pada ke warung saya. Gitu. Nah ini maka Allah berikan alamnya apa? Wallahu khairul raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Dan masalah rezeki ini manusia kebanyakan mayoritas tidak mengerti. Qur'annya surat An-Naba 36 itu ya. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru wa la yunazzilu bi qadari ma yasha'u walakin aktsara nasi la ya'lamun. Terus saja dia para jemaah sekalian. Jadi katakan ya Rasul, Allah itu Tuhanku yang melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Tapi mayoritas manusia tidak tahu. Ya, kadang saya percaya kepada Allah, yang penting apa? Prinsipnya kerja dan kerja. Ya, jamaah malahu wa al-dada, ngumpul-ngumpulkan harta dan menghitung wajah sabunahu ada seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Orang kalau berburu dunia ini para jamaah sekalian nggak ada remnya. Tamak rakus itu tidak ada remnya. Ya, akhirnya apa disebutkan dalam surat Al-Kausar itu? Apa itu? Alhaqumut takasur kata Zulul Maqabir. Kalau kalian itu mati, berarti tamak rakusnya selama belum mati, meskipun sudah menempel di atas dipan, banyak alat-alat nempel. Manusia tamak rakusnya masih banyak. Ini kalau saya punya istri banyak kan enak ya, kalau saya banyak ini loh. Kok masih ingin punya istri ya? Banyak ya. Ya turun dari dipan aja nggak bisa. Kok masih ingin dirawat oleh istri yang banyak? Masya Allah pada jemaah sekalian. Ya masih merancang harus punya pulau, harus punya hotel, punya kapal pesiar, masya Allah. Makanya aku ingatkan alhaqumut takasur kata Zulul Maqabir. Nah, generasi yang tidak sholat seperti begini ya para jemaah sekalian akan menghadapi jebakan ini. Ya, jebakan dia akan memilih duniawi karena dia tidak yakin kepada Allah. Maka Allah ingatkan, lau basatallahu rizqa li ibadihi la baqaw fil a'la yunazzilu bi qadari ma yasha. Ya, kalau manusia itu minta apa saja duniawi ini dituruti oleh Allah, apa yang terjadi? La baqaw fil surat Asy-Syura 27 itu. Ya, manusia akan melampaui batas, melanggar agama, melanggar syariat agama, kaya sombong. Ya, budayanya dulu suka puasa di masa sulit, sekarang dilimpahi rezeki yang banyak, budayanya lupa jadi kulineran. Di masa sulit untuk aurat, ya, di masa kaya buka-bukaan aurat, masya Allah. Ya, yang biasanya masa sulit ngaji dan ngaji karena dicuci oleh Allah dengan diluaskan rezekinya, apa yang terjadi? Malah menyanyi, main game,
Ya, budaya puasa sunnahnya ditinggalkan, yang ada kuliner dan kuliner. Ini Allah itu tahu persis mata hambanya itu pada jemaah sekalian. Makanya Allah menjelaskan apa? Yunazzilu biqadari mayasya. Artinya Allah memberi dengan ditakdir, dibatasi. Orang ini pantasnya kerja keras seperti 10 juta satu bulan, kita kasih aja 5 juta. Untuk apa? Dibatasi pada jemaah sekalian. Supaya tidak melanggar agama di muka bumi ini. Dia orang soleh, ya sudah soleh kok, tahajud terus, puasa terus, ya duha terus, zikir terus, baca Quran terus. Dan kok hidup kita begini saja ini. Jadi ini Allah tahu, makanya itu dengan kata-kata innahu bi ibadi khabirun basir. Allah tahu persis mata hambanya ini. Kalau diangkat sedikit ya hartanya tak kuat derajat. Paham, tak kuat derajat terus sekalian. Tak kuat derajat itu jadinya akhirnya dia melanggar agama. Yang biasanya rajin sholat tak sholat, biasanya puasa sunnah tak jadi puasa karena kulineran. Ya biasanya ngaji sudah tak mau ngaji tapi main game. Nah ini labago fitnah. Maka oleh Allah diberi itu supaya tetap dalam koridor kesolehan. Makanya kita jangan misunderstanding. Jangan salah paham, kerja siang malam kok tetap begini saja. Sementara dia melihat fakta yang lain, itu nggak sholat, nggak puasa, nggak baca Quran dan sebagainya, nggak menjalankan agama. Tapi kaya dia. Kita punya jawaban dari itu. Kalau nggak punya jawaban, gimana loh kita? Kita yang kayak begini sampai kita hidup tetap miskin, tetap kiri aja. Ini nggak sholat, nggak puasa, nggak kaya. Kita punya jawaban dari itu. Itu ada jawabannya di dalam agama kita. Pada 15 akad yang lalu. Yang pertama, orang berbuat dolim terus menerus. Harta duniawinya ini kok dilimpahi luar biasa oleh Allah. Itu namanya istidraj. Kenapa dengan istilah ini? Istidraj pada jemaah sekalian. Istidraj itu orang yang berbuat dolim, kok duniawinya dilimpahi oleh Allah luar biasa. Maka itu disebut dengan istidraj. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-An'am 44 sampai 45 itu. Ya, karena disuruh yatadzarrun untuk bertobat gak mau, tak buka pintu-pintu kesenangan untuk orang seperti ini. Sehingga ketika dia bersenang-senang dengan pintu-pintu karunia-karunia Allah yang diberikan itu, kami adab dengan seketika fa'idahum mublisun. Al-An'am 44. Dia terdiam dan putus asa. Ditunggu oleh Allah. Mau nggak ya tadarrun? Mau nggak tobat? Jangan. Kalau nggak mau tobat, surat Al-An'am 45-nya, fakuti ada bil qaumin dzalimin. Orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, ditutup dengan kata-kata walhamdulillahi rabbil alamin. Jawaban pertama itu istidraj. Ya, jadi kita jangan iri dengan istidraj itu. Itu akan dibinasakan oleh Allah itu orang-orang itu kecuali bertobat. Yang kedua surat Taubah ayat 55 dan 85. Ya, fala tu'jibka amwalum wala auladum innama yuridu Allahu yu'adhibahu biha fil hayatid dunya wa tasawwa anfusuhum wa kafirun. Pemberianku harta yang melimpah, anak-anak yang hebat-hebat, padahal dia kan ahli ibadah ini. Orang-orang tidak beriman ini. Yang aku Islam saja, Islam KTP begitu ya. Melimpah duniawinya, anaknya hebat-hebat, cantik-cantik, ganteng-ganteng, juara-juara, luar biasa. Apa kata Allah? Aku berikan itu semuanya untuk mengadab keluarga itu sampai mati dalam kekafiran. Silakan dibuka. Surat Taubah ayat 55 dan 85. Maka orang-orang beriman itu harus cerdas. Ketika melihat seperti ini, kenapa saya itu kerja mati-mati, ibadah juga mati-mati, kok tetap miskin? Mungkin ada 4 ini yang dia tidak perhatikan. Apa itu? La tukrimunal yatim. Kalian tidak peduli dengan anak yatim. Ya. Yang kedua, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kalian tidak peduli dengan orang-orang miskin. Yang ketiga, wa taquluna turusak lama. Kalian berebut masalah harta warisan dengan cara yang tidak benar. Yang keempat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian tentunya materialis. Maka oleh Allah dimiskinkan. Batasnya sampai apa? Sampai mereka itu mengatakan Rabbi ana, Tuhanku menghina dengan menjadikan aku sebagai orang miskin.
Quran ya, kita yang sudah ibadah mati-matian, kerja mati-matian kok tetap miskin. Mungkin ada empat ini yang kita tidak perhatikan. Selain itu apa? Kemiskinan itu diberikan kepada kita untuk uji kita. Apakah kita sabar diuji dengan kemiskinan, atau mintanya diuji dengan kekayaan? Harus bersyukur. Yang kaya diuji dengan kekayaan, kalau nggak tahu tentang ini, dia akan mengatakan Rabbi akromah, Tuhanku memuliakan aku, menjadikan aku orang yang paling kaya di malam ini. Allah jawab apa? Tidak. Baliyah fitnatun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Salah kalian. Yang kaya itu sebagai ujian, yang miskin juga sebagai ujian, tetapi kebanyakan orang tidak memahaminya. Nah, kita orang beriman yang hari-hari ini rajin membuat tafsir itu, jangan seringkali kita misunderstanding. Salah. Allah itu kan ahkamul hakimin, benar-benar sekalian. Maka dari itu kalau kita minta kepada Allah kok gak dituruti, ingin kaya dan sebagainya kok gak kaya-kaya, ini aku sayang. Karena kita itu orang termasuk tipologi gak kuat belajar, gitu loh, bersama sekali. Ini ya, hidup sekali gini aja. Karena dengan cara begini kamu kesolehannya terjaga, suka puasa sunnah, suka ke masjid Ahmad Jadi, gitu ya, terus ngaji lagi, seterusnya. Ini Allah sayang. Ya bukan Allah menolak permintaan. Karena ada kata-kata innahu fi ibadi khabirun basir. Allah tahu persis watak hambanya ini. Ini kalau dituruti semuanya bahwa fitnah, pasti akan membuat dia melampaui batas hidup di dunia ini. Ini yang teman-teman sekalian. Saya lanjutkan. Kemudian berikutnya apa? Yang kedua, berita gembira akhiratnya. Kita mencatat di surat Al-Imran 133. Orang beriman yang selalu bertakwa, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman yang selalu bertakwa ini diuji di Ramadan ini digembirakan akhiratnya, surat Al-Imran 133. Apa itu? Surga yang luasnya semua langit plus bumi itu dikatakan uiddat lil muttaqin. Tingkat surga diberikan. Orang mau masuk surga itu luar biasa sulitnya ya. Kita ini semuanya kalau ditanya ini masuk surga atau masuk neraka, jawabannya mesti ya apa masih ya surga apa. Nah kalau begitu di dunia ini ingin kaya atau miskin? Jawabannya sama juga ya, kaya di dunia, di akhirat masuk surga. Bikin surga sendiri. Ya, para jemaah sekalian, inilah hadis Sahih Muslim. Ketika Rasulullah oleh-olehnya dari Isra Mi'raj itu salah satunya melihat penghuni neraka, penghuni surga. Penghuni surga dilihat apa? Mayoritas itu loh orang-orang miskin penghuninya, tapi mereka beriman. Makanya para sahabat bertanya, "Aina al-ghniya ya Rasulullah?" Orang-orang kaya itu kemana? Akhirnya Rasulullah jawab, mereka semuanya dikumpulkan di tepian neraka jahanam itu, diapakan? Summa latus alunna yauma idzin anil naim. Nikmat mana saja yang telah kalian dapatkan? Dari mana? Bagaimana caranya? Untuk apa? Ternyata jawabannya yang benar. Qalil. Orang kaya dengan cara-cara yang benar itu jumlahnya qalil. Mayoritasnya dengan cara yang tidak benar. Makanya orang kaya itu peluang masuk surganya kecil. Ya, orang miskin itu peluang masuk surganya besar. Bila kaya atau miskin? Ini kan kita merenung. Ya, ini kaya waduh. Kita betul begitu kan gak usah kita hidup di dunia. Langsung diciptakan langgeng di mana itu di surga saja. Ini kita di dunia ini untuk yang buat ayu asal mama. Kita itu untuk diuji. Orang yang tidak sadar diri itu kan menikmati ya tamat-tamatnya wayak guna kata-kata bersenang-senang euforia menikmati kesenangan dunia dan perhiasannya, makan minum kayak binatang, tidak dipisah halal dan haram, apalagi buah karena menikmati syaitan itu ya, buat diri ini, masya Allah. Ya, ini tidak menjadi acuan. Kenapa? Tidak ngaji. Kadang orang sudah ngaji, tapi kurang sikapnya istiqomah, kurang komitmen. Dua-duanya harus seimbang. Ini para jemaah sekalian, wawasannya oke, komitmennya oke. Jadi antara ilmu, ya, kemudian iman, kemudian amal, tiga ini harus menjadi unitas, kesatuan yang tidak bisa dipisah. Makanya Allah itu berjanji ya fa'iladzina amanu minkum walladzina utul ilma
aja, kok dapat ilmu, kok dapat imannya naik ya derajatnya ini. Tinggal amal-amalnya yang dipikirkan. Dasarnya apa? Iman dan ilmu. Ini yang para jemaah sekalian. Sudah belum? Belum ya. Oke, saya diingatkan. Saya lanjutkan. Bagaimana sekarang kita ini menjaga kecerdasan spiritual kita? Suratnya surat Al-Qasas ayat 60 dan 61. Kita sudah detik-detik akhir ini. Jangan sampai kita ini oleh, jangan sampai kita salah langkah ini. Ya, surat Al-Qasas 60-61 itu bunyinya wa ma'uditu min syai'in famatalul hayatid dunya wazinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa saja yang Allah berikan kepada kalian, sangat pangan, terus itu kilo-kilo, seterusnya gitu ya. Itu Allah menyebut dengan dua kata. Itulah matalul hayatid dunya, itu kesenangan dunia. Dan itulah zina, itulah perhiasannya. Orang yang senang berburu kesenangan dan perhiasan siang malam jamaah malam dadah gitu ya, kumpul-kumpulkan hitung-hitung terus. Ya, kata orang Jawa itu kita usuk. Ya, kalau mau tidur itu dana bikin diri yang badi itu berapa ya hari ini? Ya, untukku berapa? Yang dipikirkan seluruh itu dunianya itu dapat berapa berapa sekalian. Ya, ini kemudian bahwa yang di sisi Allah, apa di sisi Allah itu? Ada ampunan, ada rahmatnya, ada syafaatnya, ada surganya. Allah menyebut juga dengan dua kata, khairun wa abqa. Itu lebih baik untuk kalian dan lebih baik untuk dinikmati. Afalar takilun. Apakah kalian sudah paham? Bertanya Allah ini. Sudah paham belum? Orang yang dapat dapat ayat ini ditanya Allah, nggak bisa jawab ya. Ya, kok senangannya khataman saja, nggak kata bukti. Nggak tahu kalau tanya Allah. Ya, apakah kalian sudah paham? Yang di sisi Allah itu lebih baik. Kita ini itikaf lebih baik daripada gelendang-gelendang di rumah, gitu ya, atau nongkrong dan sebagainya pinggir jalan, gitu ya. Itikaf di masjid, terawih lebih baik daripada kulineran dan seterusnya. Baca Quran lebih baik daripada main game, melantunkan zikir ayat-ayat Allah lebih baik daripada ngaji. Ini yang sudah kita lakukan ini kita pertahankan, karena ini disebut dengan kecerdasan spiritual. Orang bisa melakukan pilihan di sisi Allah dan meninggalkan seluruh kebanggaan di dunia ini karena dia sudah mendengar kata-kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya dunia bukan ditinggal itu bukan diurusi, bukan. Maksudnya tidak jadi prioritas. Kita dalam dunia kerja untuk kepentingan akhirat itu ya para jamaah sekalian. Orang yang gagal paham di ayat 60-nya ini terjebak di ayat 61-nya. Apa kata Allah? Pertanyaannya pendek. Samakah nasib mereka ini? Yang masuk neraka dengan masuk surga? Yang mencari dunia, ujung-ujungnya tak seret masuk neraka. Yang mencari di sisiku ampunanku, rahmatku, syafaatku, surgaku, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Rasulnya siang dan malam, ujung-ujungnya nanti dia akan tak masukkan ke dalam surga. Samakah nasib mereka? Ayat 63-nya bukan jawaban. Allah menjawab di surat yang lain, yaitu di surat Al-Hasr ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itu orang yang sukses dulu di dunianya, melakukan pilihannya cerdas spiritualnya. Dia lebih memikirkan di sisi Allah. Meskipun dunia ini sangat menggiurkan, ya waktunya sholat dia sholat, nggak menguruskan urusan dunianya. Malam-malam tahajud daripada terus dengkur tidur itu dunia. Ya kalau bangun menghadap Allah itu akhirat. Pilih menghadap Allah, cepat tidur, cepat bangun. Itu baca mas kalian, baca Quran satu huruf saja, nun, sallallahu alaihi wasallam. 10 kebaikan kalau diridhoi Allah. Nah kalau satu lembar, apa kebaikan itu baca mas kalian? Iya kan? Ini artinya apa? Kalau kita biasakan yang pilihan kita yang terbaik ini, itu sama dengan menjaga kecerdasan spiritual kita. Ingat kata Rasulullah dalam hadis sahih Muslimnya, ada orang berbuat baik, pahala, tinggal sejenak ajalnya akan tiba. Ya, dia akan masuk surga. Tiba-tiba melakukan amalan neraka, ajalnya tiba. Apa kata Rasulullah? Wafina. Dia masuk neraka. Bagaimana hajinya 2 kali, umurnya tiap tahun? Ya, belum lagi infak sedekah dan sebagainya. Semua amal kebaikannya itu dihapus oleh Allah. Dan dia dieksekusi langsung masuk neraka. Masih ingat para jemaah sekalian termasuk kebaikannya ini? Dosa tinggal sekarang masuk neraka. Tiba-tiba melakukan amalan surga ini.
Yaitu apa? Memberi minum seekor anjing yang kehausan. BTS ini mati dia. Apa kata Allah? Masuk dalam surga. Gimana track recordnya? Dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Makanya Allah mengatakan innal hasanati yudhinas sayiat. Perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang buruk. Demikian para jemaah sekalian. Sudah waktu kita salat. Ya kita cukupkan sampai sini. Semoga kita masih dipertemukan Allah kembali di rumah Allah ini dalam keadaan sehat, tetap dalam kesolehan, dan semoga kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul. Amin. Amin. Assalamualaikum.